terkait dengan perkawinan anak Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2022 di angka 16,23%, menduduki peringkat pertama se-Indonesia. Kemudian di tahun 2023 angkanya menjadi 17,32%. Hal ini menjadikan bahwa Nusa Tenggara Barat adalah darurat perkawinan anak. Generasi emas bangsa bebas perkawinan anak ini memiliki tujuan untuk mencegah perkawinan anak dan juga kehamilan remaja. Di Kabupaten Lombok Barat sendiri itu diawali di tahun 2022 dengan startup workshop. Jadi kami melibatkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Terus kemudian lembaga swadaya masyarakat pendampingan kepada 2.000-an remaja, kemudian PATBM dan juga SRA itu sudah berproses dari 2022 hingga September 2023. Kemudian kami lanjutkan kembali dari September 2023 hingga saat ini sampai nanti di September 2024. Jadi peran saya sebagai pendidik sebaya terutama di lingkungan desa itu yang pertama tentu mengedukasi teman-teman saya bagaimana caranya supaya hak-hak mereka itu didapatkan, terus mengedukasi tentang pencegahan perkawinan anak, hak kesehatan seksual reproduksi, bagaimana cara memotivasi. Siapa di antara kita di sini yang sudah menerima manfaat dari penyediaan pembalut, sirih pengganti dan juga rok pengganti? Yang pertama pastinya apa aja kekerasan yang harusnya tidak ada di sekolah ramah anak itu. Sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang nyaman untuk siswa maupun tidak adanya kekerasan untuk siswa dan juga aman untuk guru dan anak. Karena di desa saya itu banyak sekali terjadi kasus perkawinan anak. Nah, saya di sini saya lebih mau lebih belajar lebih dalam lagi, mencari pengalaman lagi. Siapa tahu nanti di desa saya juga bisa nih melakukan pembelasan kasus gitu, Kak. Dan juga karena hal itu juga berkaitan dengan diri saya sendiri, terutama menjadi peer educator, karena banyak juga nih materi-materi yang berkaitan dengan diri saya sendiri, diri saya sebagai remaja. Peer-to-peer education atau melalui peer educator ini itu menjadi penting tidak hanya di program-program pencegahan perkawinan anak, tapi juga untuk pembangunan di daerah. Peran saya sebagai peer educator hanya mendampingi korban. Kita juga berkoordinasi dengan PTD PPA. Yang pertama itu kita berkomunikasi lebih lanjut dengan korban, terus monitoring gitu gimana keadaannya lewat telepon seperti itu. Awalnya kan adik kelas saya waktu itu kan dia dibullying karena cara make up-nya dan juga cara berpakaiannya yang membuat teman-teman kelasnya itu mengejek dia. Kita panggil lah korban tersebut, kita mediasi di ruang BK, kita tanya kenapa begini gitu kan. Nah, terus kita panggil lagi nih teman kelasnya untuk mediasi. Nah, kita edukasi supaya tidak terjadi lagi bullying, supaya bisa menerima teman kelasnya lagi. Awalnya dia mau tetap pindah sekolah gitu, dan udah mau daftar dari sekolah yang lain gitu. Tapi untungnya kita cepat dapat laporan gitu. Nah, langsung kita turun. Sebelum adanya program, kalau di sekolah saya, ketika adanya yang menikah di usia anak, langsung dikeluarkan, tanpa walaupun dia belum dapat ijazah ya sudah gitu. Tapi setelah ada program, tetap mengizinkan dia untuk ujian dan dapat ijazah. Saya terutama dari predikator mendampingi anak tersebut, mengajak bicara, memberikan motivasi, terus setelah itu kami juga memberikan sosialisasi kepada daerah tersebut tentang perdes yang baru-baru kami sahkan terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Orang tuanya menerima ternyata memang dia itu salah
ada beberapa kayak pemerintah desanya tersebut yang kesannya kayak mendukung terjadinya perkawinan anak tersebut. Adapun yang gagal itu karena memang dari kampung atau desanya itu yang tidak mendukung kasus pembelasan tersebut. Kenyataannya di bawah, di lapangan, tidak semua desa sudah memiliki PATBM maupun forum anak. Idealnya semua desa harus memiliki PATBM dan forum anak. Sekarang ini di bawah asistensi dan fasilitasi di teman-teman PLAN, kami di Lombok Barat dibantu untuk membuat percepatan terhadap pencegahan perkawinan usia anak. Salah satu langkah yang kita sedang kita susun sekarang adalah membuat rencana aksi daerah. Jadi draft konsep rencana aksi daerah sedang masuk di bagian hukum untuk diverifikasi. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ini sudah bisa clear dan Bupati bisa menandatangani rencana aksi daerah dan selanjutnya kita akan launching bagaimana pelaksanaan untuk selanjutnya. Partisipasi, kebersamaan, keikutsertaan masyarakat dan semua elemen masyarakat, NGO dan sebagainya yang bisa membantu ini terus kita harapkan dapat kita laksanakan bersama-sama. Insya Allah dengan semangat yang sama, dengan langkah kita yang sama, ini apa yang akan kita harapkan ke depan ini bisa kita capai. Sangat penting untuk melibatkan kaum muda di setiap kegiatan apapun supaya kita tahu nih apa sih yang kemauan desa itu untuk kedepannya. Yang kami maksudkan itu bukan hanya jadi pajangan gitu. Kami juga diberikan untuk beri pendapat dan sebagainya. Katakan tidak. Tidak. Katakan tidak pada kawin anak.